Dan di dalam pelaksanaan pemakaian indikator ini sendiri, seringkali kita menemui signal false atau fake signal, atau mungkin kita menyebutnya sinyal yang tidak akurat atau palsu ya. Sebenarnya pada dasarnya bukan indikator itu salah mendeteksi, tapi kita saja yang menerjemahkannya belum tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel Papa Noob Trading. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara menggunakan indikator stokastik. Dan di dalam pelaksanaan pemakaian indikator ini sendiri, seringkali kita menemui signal false atau fake signal, atau mungkin kita menyebutnya sinyal yang tidak akurat atau palsu ya. Sebenarnya pada dasarnya bukan indikator itu salah mendeteksi, tapi kita saja yang menerjemahkannya belum tepat. Nah, jadi kita akan langsung mulai saja. Saya menerapkan ini di currency GBP atau pound sterling terhadap US dollar dengan time frame saat ini day one ya, atau satu hari. Lalu di bawah adalah tampilan indikator stokastik, dan sebagaimana kita tahu atau bagi yang belum tahu, stokastik ini sendiri mempunyai garis horizontal 80 dan 20. Artinya ketika grafik dua garis ini menembus garis atas, kemudian bersilang, lalu kemudian turun kembali, pada level-level ini kita direkomendasikan untuk mengambil posisi sell atau short ya. Jadi ketika kita serta-merta melakukan eksekusi sell di angka-angka ini, kadang-kadang kita tidak mendapatkan profit, malah harga berbalik naik terus kalau sell. Atau mungkin pada saat trennya naik kita enter posisi buy ketika harga di bawah garis 20, atau ini oversold ya istilahnya. Jadi untuk informasi bahwa garis 80 ini disebut dengan overbought atau jenuh naik ya. Di bawah atau garis 20 disebut dengan oversold. Jadi langsung kita praktekkan saja. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita wajib ya, apapun indikatornya kita harus menentukan yang pertama kali adalah tren dulu ya. Kita harus menentukan tren. Jadi kalau belum tahu tren itu bagaimana menentukannya, silahkan tonton di video lainnya ya, di channel ini juga sudah saya kupas. Jadi pertama kali kita tentukan tren. Nah, dalam kasus GBP USD untuk currency saat ini live ya, ini kita lihat harga bergerak 1.3405. Secara kasat mata kita langsung bisa lihat bahwa tren ini tren turun atau sedang turun. Kemudian langkah kedua yaitu ketika tren sudah kita tahu arahnya turun, maka asumsi posisi kita wajib sell atau open sell ya, short selling lah. Masalahnya adalah di titik mana kita akan ambil posisi. Nah, di sini peran dari stokastik. Oke, lalu bagaimana cara membaca stokastik itu sendiri? Jadi cara membacanya cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan indikator ini, untuk posisi-posisi sell, carilah titik-titik yang mana titik ini adalah posisi jenuh jual, maaf, maksud saya posisi overbought ya, atau di atas 80. Jadi ketika posisi harga seperti ini, maka ini adalah posisi untuk mengambil posisi sell. Namun tentu kita harus melakukan tracking dulu pada trennya. Jadi kalau ini kita sudah bisa lihat bahwa tren ini sedang turun ya, itu harus kita pastikan dulu trennya sedang turun. Kemudian kita harus eksekusi posisi, kita harus sell karena posisinya tren turun. Lalu kemudian sellnya di mana? Sellnya pada posisi-posisi yang persilangan ini ya. Misalkan satu titik di sini ya, kalau kita perhatikan, ini persilangan terjadi di sini, artinya di sinilah kita ambil posisi sell. Nah, kemudian satu hal lagi yang paling penting, ketika kita melihat posisi overbought atau sudah bersilangan di atas 80, kebanyakan dari kita langsung ambil posisi sell. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya biasanya melakukan ini. Perhatikan ya, supaya tidak terjebak dalam kejebak dalam posisi yang tidak akurat. Jadi misalnya contoh kasus nih, saya kasih contoh kasus.
Misalnya ini kita lihat ya, misal di sini atau di sini juga bisa. Ketika harga ini terjadi tren turun, kan tetap ada top dan bottom ya. Di sini misalnya di sini ini adalah titik top, kemudian ini adalah bottom, kemudian di sini terjadi break, maka di sini jadi bottom. Nah, tolong diperhatikan secara seksama ya. Kemudian di sini ada titik top ya, garis atas ini. Kemudian di sini ada titik bottom, kita sama-sama bisa lihat. Kemudian ada satu lagi titik topnya di sini. Oke. Jadi saya secara pribadi untuk menentukan posisi beli dan jual, selalu saya melakukan analisa lebih mendalam. Nggak serta-merta muncul signal begini langsung sell, nggak, walaupun mungkin ini turun ya, tapi nggak seperti itu yang saya lakukan. Jadi biasanya untuk mengurangi risiko, misalnya, jadi untuk kasus di sini kita supaya lebih jelas, saya akan buat rectangle di sini. Perhatikan tolong. Oke, di sini. Oke. Nah, biasanya saya selalu melakukan pemetaan ya. Jadi ketika sudah terjadi tren turun, signal sell muncul, tapi saya akan bedah dulu ini apakah sudah garisnya ini, lihat ya, ini garis setengah, ini garis koreksi area ini, kira-kira saya bagi 4 ya. Di kotak ini selalu saya bagi 4. Oke. Nah, misal terjadi posisi signal sell pada stokastik, kemudian tren juga sedang turun, artinya kan harusnya kita ambil sell, tapi saya tidak akan serta-merta ambil sell, tapi saya akan menunggu signal ini muncul, tapi grafik juga mendekati area ini ya, area ini. Ini saya kasih double aja supaya lebih jelas. Ini kasih yang merah. Oke, ini saya kasih merah ya. Oke, ya, perhatikan. Jadi ketika posisinya adalah tren turun, signal sell muncul di sini, tapi candle ini tidak berada di area ini ya, area ini. Ini saya perkecil aja. Area ini setelah kita bagi 4, area sini. Ya. Oke, area ini. Kemudian nih ya, saya kasih warna merah. Kemudian area lainnya saya akan kasih ya, enggak, tapi nanti akan saya bedakan warnanya supaya enggak membingungkan. Oke, di sini saya kasih warna biru aja. Oke. Nah, ini kan tadi posisinya overbook muncul ya, tapi di sini terlihat puncaknya ini, lihat garis lurusnya. Di sini kita sudah disuruh ambil sell. Meskipun di sini turun, saya tidak akan merisikokan untuk mengambil posisi langsung. Tapi saya akan menunggu harga itu naik ke kisaran kotak merah di atas. Paham ya? Jadi harga tertinggi sebelumnya di sini, harga terendah sebelumnya di sini, kemudian terjadi koreksi ke atas. Saya tidak langsung sell di sini, walaupun di sini ada signal sell position. Saya akan lebih menunggu ketika sell itu diambil saat harga mendekati zona merah ini. Jadi saya tidak akan ambil. Nah, contoh lain lagi. Ini ada contoh lain. Ini kita bisa lihat lagi. Ya. Oke. Ini kita akan ambil rectangle yang baru. Ini ya. Ini harga tertinggi sebelumnya. Kemudian ini ada harga terendah sebelumnya. Oke. Ini kan trennya turun nih, lanjut turun. Oke. Kemudian ini saya ambil dulu. Maaf ya, ini agak sulit ininya rectangle-nya, tapi nggak apa. Kembali tetap ya, saya akan bagi 2 lagi di sini. Kemudian
Oke, saya juga akan ambil lagi rectangle. Yang ini juga saya akan bagi dua lagi. Ini ya, perhatikan. Ya, saya kasih warna yang agak berbeda supaya nggak membingungkan. Kuning aja. Oke, continue. Nah, pada kasus ini di sini juga muncul signal cell. Nih, di sini signal cell muncul. Oke, sepakat ya. Ini signal sel muncul karena sudah harga di atas 80 dan bersilangan kemudian turun. Kemudian di sini juga harga, perhatiin dari tertinggi di sini, terendahnya di sini, setengahnya di sini, perempatnya di sini. Nah, perhatikan candlestick di sini naik terus kemudian menyentuh level kurang lebih 25% dari sini ya, dari atas ya, atau seperempat dari kotak. Nah, disinilah saya akan mengeksekusi posisi sell. Maka saya akan ambil posisi sell di area itu. Jadi sellnya akan saya ambil di sini, ya, di angka ini, kisaran candle yang ini. Tuh, di sini saya akan eksekusi sell. Lalu di mana stop loss? Stop lossnya akan saya tempatkan sedikit di atas dari titik harga tertinggi. Jadi kurang lebih di sini ya. Jadi sell position di sini, sell saya di sini, stop lossnya di sini. Take profit saya nggak bahas karena take profit terserah karena kepuasan orang beda-beda. Tapi eksekusi sellnya akan saya lakukan di situ. Nah, jadi saya tidak terjebak dengan hal-hal fake seperti ini. Saya khawatir sekali ini ketika kita sell. Kayak yang tadi yang pertama di sini signal sell, sini sudah sell, tapi harga masih kisaran sini ya, bukan di 25% di atas. Jadi ini sangat berisiko. Saya nggak pernah mau di sini karena kalau saya eksekusi paksa di sini, harga berbalik risikonya terlalu jauh. Nah, jadi cara yang sering saya gunakan atau yang saya manfaatkan adalah menunggu signal sell dari stokastik, tapi juga candlestick masuk dalam area 25% ini. 25% apa? Dari harga tertinggi di sini, terendahnya di sini, bagi dua itu harga setengah, bagi dua lagi itu harga seperempat. Ketika masuk dalam radius kotak 25%, kemudian signal sell muncul dan tren memang sedang turun, saya akan eksekusi di sini. Kalau perlu lotnya saya besarin. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk mengambil posisi dengan stokastik, dan sistem ini sudah saya terapkan dan hasilnya alhamdulillah sangat akurat ya. Bagi kawan-kawan atau rekan-rekan yang mungkin ada pertanyaan atau bingung atau apapun itu yang mungkin kesulitan mencerna apa yang saya sampaikan, silakan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan segera menjawab segera mungkin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalau Anda merasa ini bermanfaat, silahkan subscribe. Jangan lupa lonceng hidupin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.